Saya memang kalau bukan paralel ya, mungkin lebih ke perpindahan waktu saja. Yang maksudnya yang lu kan begitu ya, imajinasi lu kan. Ya, Kalau gua mungkin lebih ke perpindahan waktu aja. Contoh gini. Ada anak naik gunung. Ya kan? Tiba-tiba dia menghilang. Benar menghilang. Dan diketemukannya itu 3 hari atau 4 hari kemudian di dalam goa. Tapi dia di situ baru hanya merasa berapa jam saja. Gitu ya. Dia nggak merasa lapar, nggak merasa apa di situ. Ditemukan dalam keadaan sehat juga gitu. Mungkin itu yang kalau yang gue pahami dapat misteri ya. Misteri yang ada di dunia yang Allah ciptakan tuh waktu itu tuh apa perbedaan waktu itu tuh. Kenapa dia menghilang 3-4 hari? Tapi pas dia sadar, enggak, kayak dia masih baru tidur berapa jam doang. Tapi pindah tempat. Di bumi yang sama. Di bumi yang sama. Itu yang maksudnya yang lebih gue percaya lah maksudnya. Nah, ini dari Asep ini nyangkutnya ke alam goib. Bukan Avenger Endgame. Ya dong. Waktu si Ant-Man itu masuk ke dunia kuantum, ternyata di bumi itu udah 5 tahun setelah Thanos menghindari. Nah, si Scott lainnya bilang, "Enggak, itu kayak rasanya kayak 5 jam." Iya. Ya konsep ruang dan waktu tuh. Ruang dan waktu. Berarti anak itu tuh anak yang hilang itu berarti dia telah berkurang umur 3 hari 4 hari berarti ya. Sebenarnya secara di dunia nyatanya. Iya, dia berkurang sebenarnya dia masa hidupnya ya, masa hidupnya. Dan itu seperti yang gue pernah dengar di dunia goib itu seperti itu. Itu ada perbedaan antara di ruang dan waktu itu ada perbedaan. Melanjuti episode kemarin, Pura-pura kita mau ngebahas Tahu pura-pura konspirasi Pura-pura. dunia paralel. Dunia Paralel. Yang kita bahas adalah dari filmnya DC, yaitu Doctor Strange Multiverse of Madness, lalu Spider-Man. Marvel lah ya khususnya ya. Dimana di situ ada dunia paralel atau dunia kuantum. Nah, dari masuknya ke Ant-Man lah ya. Gitu. Ini menurut gua menarik kita bahas secara logika. Apakah sebenarnya ada nggak sih dunia paralel atau dunia atau bumi lain selain bumi yang kita pijaki saat ini? Kira-kira begitu. Ya kan, silakan. Dari Pari gimana, Ri? Gimana ya? Pasti udah pernah nonton dong, Ya udah. Marvel kan? Pasti ngikutin dong, Spider-Man, Ant-Man, lalu dan teman-temannya lah ya, yang membahas tentang dunia kuantum dan dunia paralel. Jangan ngantuk. Gimana, Ri? Gimana ya? Wah, lagi dunia paralel nih kayaknya nih. Lagi pindah dulu Sepuluh nih. tokohnya dunia paralel. Dunia jin kalau dia, tapi dia bukan dunia paralel. Pindah dunia. Pindah dulu. Rohnya dia. Pengganti Rizky tadi kan. Dunia Iya, pati posisi ini yang bikin ngantuk Iya, kayak benar. Roko Sukma ini ilmunya. Ya, gimana, Ri? Lanjut. Ya, dunia paralel ya. Jadi mungkin kita tuh ada di suatu alam berbeda gitu ya, contohnya. Ya, kita ada di tempat lain dengan mungkin pribadi yang lain, tapi kita berbeda di semesta gitu. Berbeda semesta Iya, ya. berbeda semesta. Tapi tetap ada gitu. Berupa kita tapi berbeda gitu. Itu imajinasi Iya. pakai keyakinan. Itu imajinasi. Imajinasi ya. Pari. Ya, pandangan gitu, pandangan dari Mungkin gua ada. gitu. Ya. Mungkin ada. Ya, kalau imajinasi gua tentang dunia paralel itu gua nyambungnya ke ini nih. Gue bertanya-tanya nih secara logika gue ya, logika bodoh gue ya, gitu. Dunia ini apakah mungkin diciptakan bukan hanya bumi saja, tapi ada bumi-bumi yang lain beserta story-storynya. Kenapa? Karena kalau mengacu ilmu nih, ya kan, 1 hari di langit itu sama dengan 1000 tahun di dunia, bumi. di bumi. Kalau kita hidup average rata-rata 60 tahun, berarti
hidup kita berdasarkan hitungan langit adalah 1,4 jam sekian, anggap aja lah 1,5 jam. Setengah jam lah. Bayangkan di dunia nyata aja hidup kita aja sangat singkat loh. Iya. Nggak berasa nih ya kan, nggak berasa tiba-tiba Betul. dari kecil tiba-tiba udah segini aja ya kan. Tua aja ya. Contohnya Pak Yudi ini udah 40 tahun gitu loh, berasa nggak dia 40 tahun 24 tahun. oh 24 tahun ya sama kayak gua aja Suka lulus ngurang-ngurangin. SMA aja kayaknya perasaan baru kemarin, ternyata udah berbelas tahun yang lalu. Betul. Singkat banget nih Apa? usianya. Tadi apa? Lulus SMA? Berbelas tahun. Berbelas tahun Baru 24 tahun. Lagi juga. gitu. Nah, kita bisa bayangkan ya, kalau kita hidup berdasarkan ilmu apa namanya hitungan langit 1,5 jam, sebenarnya Jangan bumi ini hidupnya singkat loh. ngelekin mata lu. Bener nggak? Iya. Dari beginning awal sampai nanti akhir zaman di mana dunia itu kiamat, memang itu perlu ribuan tahun. Apalagi ada bahasa sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Bagi kita prinsip yang 60 tahun itu lama banget, tapi dalam hitungan langit kan sebentar. Sangat singkat ya. Hanya ya. Ya hanyalah singkat. Apakah kalau gue menganalogikan diri gue lagi main game The Sims, mungkin teman-teman tahu The Sims ya, The Sims. Iya, The Sims. Ada Sim City, ada The Sims kita ngebangun karakter orang dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya gue sebagai main game nih, gue nge-build dari awal, juga mainnya pasti nggak bakal lama. Kadang bisa gue skip, kadang bisa gue pause, bisa gue cepetin, bisa gue lambatin sesuai kemauan gue nih sebagai sang pencipta di bukan pencipta sih, sebagai salah satu pemain yang membangun atau menciptakan karakter tersebut. Berarti lu bukan Tuhan ya dong? Hah? Player. Player. Bukan Tuhan ya kan? Tapi kalau di game itu kita berakting sebagai Sang kreator. Ayo. sang kreator. Sang kreator game kan bukan kita. Bukan ada gamenya. Kita player yang menciptakan karakter tersebut, dibangun. Seakan-akan ya. Seakan-akan. Kan itu kan kita bisa bangun sesuai dengan apa karakter, kulit dan segala macem, mau gendernya apa segala macem. Nah itu kalau kita mau percepat kan bisa tuh, cepet tiba-tiba habis, tiba-tiba dia tua terus mati, kita bikin lagi nih orangnya gitu loh, ya kan singkat. Nah kalau dari pemikiran logika misalnya fantasi gua, apakah ada loh bumi-bumi lainnya yang diciptakan setelah misalnya ini habis? Iya. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Ya misalnya dari awal segala macam kiamat, apakah nanti akan ada lagi bumi seperti ini? Next episode Baru ya. gitu ya. Next episode dari bumi Next ini. episode apa re? Kayaknya next mungkin. Next kayaknya. Kalau kan berarti mengulang Kan lagi. karena kan dari awal sampai akhir bungkus nih. Heeh. Ya. Gitu. Mungkin hampir sama tapi dengan cerita berbeda mungkin berbeda. gitu ya kan. Iya, itu maksudnya dalam dari realnya itu Tapi bisa itu nyambung. pertanyaan gue ya secara logika dan fantasi lah gitu. Tapi nyambung juga kayak masalah ini loh, berarti kalau misalkan ada next episode, kalau ke individunya berarti masuknya ke masalah ke reinkarnasi. Bener nggak? Reinkarnasi. Logikanya kayak gitu juga kan? Kalau next Secara- episode. Ya, episode. Tapi kan ini kan yang Rizky imajinasiin ada adalah secara paralel. barang-barang. Bareng-bareng. Iya. Iya, jadi Bersamaan. jadi ada bumi A nih. Bumi A dengan segala ceritanya dan storynya yang dibangun dari awal sampai Cerita dan habis. story-nya ya. Iya, Cerita dan bungkus kan story. bungkus Sama, apa? Bang. Di end-nya kan adalah kiamat nih, Iya, ya kan? iya. Kiamat nih habis. Nah, Donek. kalau kita main game, ya kan, kita taruh main PS4 atau PS5 atau PS3, begitu kita main game, ada nggak lo pengen ngulang dari awal lagi? Kalau gue pribadi, gue kalau udah main game Males tamat, ya. gue nggak mungkin main dari awal lagi. Pasti gue skip ya chapter apalah yang gue pengen main. Iya. Atau gue nggak main lagi, gue main yang game yang baru. Oh, jadi maksudnya gue tangkap dah. Iya. Jadi maksudnya Rizky ini mungkin ini imajinasi lu ya. Ya, imajinasi. Jadi sang pencipta itu kayak kita ini hanya permainannya sang pencipta gitu. Iya. Bisa jadi Imajinasi. Bahwa kita ini hanya mainan saja gitu. Ya kan, yang dimana sewaktu-waktu kita bisa dimusnahkan, bisa dibikin lagi dengan karakter yang berbeda gitu kan, walaupun namanya sama misalkan. Ya. Gitu. Tapi kalau terus terang sih gue nggak sependapat ya kalau itu mah ya. Ya boleh lah, nggak apa-apa. Mas pendapat ya, maksudnya yang gue percaya memang kalau bukan paralel ya, mungkin lebih ke perpindahan waktu saja. Yang maksudnya yang lu kan begitu ya, imajinasi lu kan. Ya, Kalau gue mungkin lebih ke perpindahan waktu aja. Contoh gini, ada anak naik gunung, ya kan? Tiba-tiba dia menghilang.
benar menghilang. Dan diketemukannya itu 3 hari atau 4 hari kemudian di dalam goa. Tapi dia di situ baru hanya merasa berapa jam saja. Gitu ya. Ya. Dia nggak merasa lapar, nggak merasa apa di situ. Ditemukan dalam keadaan sehat juga gitu. Mungkin itu yang kalau yang gue pahami dapat misteri ya. Misteri yang ada di dunia yang Allah ciptakan tuh waktu itu tuh apa perbedaan waktu itu tuh. Kenapa dia menghilang 3-4 hari? Tapi pas dia sadar, enggak, kayak dia masih baru tidur berapa jam doang. Tapi pindah tempat. Di bumi yang sama. Di bumi yang sama. Itu yang maksudnya yang lebih gue percaya lah maksudnya. Nah, ini dari Asep ini nyangkutnya ke alam goib. Bukan Avenger Endgame. Ya dong. Waktu si Ant-Man itu masuk ke dunia kuantum, ternyata di bumi itu udah 5 tahun setelah Thanos menghindari. Betul. Nah, si Scott lainnya bilang, "Enggak, itu kayak rasanya kayak 5 jam." Iya. Ya konsep ruang dan waktu tuh ya. Ruang dan waktu. Berarti anak itu tuh anak yang hilang itu berarti dia telah berkurang umur 3 hari 4 hari berarti ya? Sebenarnya secara di dunia nyatanya. Iya, dia berkurang sebenarnya dia masa hidupnya ya, masa hidupnya. Dan itu seperti yang gue pernah dengar di dunia goib itu seperti itu. Itu ada perbedaan antara di ruang dan waktu itu ada perbedaan. Karena emang kalau kita misalkan ya ada pindah ke dunia goib yang gue tahu ini ya. Kita pindah di situ selama anggaplah kita di situ paling lama sebulan. Kalau di dunia gaibnya umur kita berkurang sebulan dong. Tapi di realnya mungkin kita bisa berapa tahun hilang di situ gitu. Mungkin orang bisa nungguin ini nggak balik-balik udah 2 tahun anggaplah ya, 2 tahun udah. Tapi kita baru ngerasain sebulan di situ. Begitu kita kesini yang anak kita misalkan tadi yang umur 5 tahun udah 7 tahun. Nah itu yang gue tahu terjadi seperti itu benar adanya. Tapi bukan paralel ya. Iya, bukan paralel. Sebenarnya paralel dan dunia apa? Enggak kon ya. Paralel dan mesin waktu itu ada hubungannya nggak sih? Maksudnya gini nih, kita ngomong ke Doraemon deh. Doraemon. Dia ke mesin waktu nih. Ke misalnya ke masa zaman purbakala pasti pernah nonton dong ya. Gitu. Nah, dia hidup berapa lama di situ? Tapi bisa balik misalnya sejam atau 2 jam ke waktu yang semula. Betul. Nah, itu kan namanya kan mengacaukan itu waktu ya. Kalau yang gue tahu, kalau versinya yang di Doraemon mesin waktu dia bukan sistem paralel, tapi masih berhubungan satu sama lain karena mereka bisa merubah dari masa sebelumnya untuk merubah ke masa depan yang jadinya timbul nanti ada namanya paradoks. Itu gangguan, jadi mengganggu tuh. Jadi yang harusnya lu misalkan nikah sama istri sekarang. Nah, gue pengen ngerubah nih supaya lu nikahnya sama yang agak jelekan misalnya, ya kan? Ya kalau yang jelek dong, yang misalnya bagusan dong. Lu nikah nih, gue itu akhirnya terjadilah di masa lalu nikah dan akhirnya lu gak bakal nikah sama yang istri sekarang. Dan itu yang timbul paradok. Jadi harusnya sejarahnya yang sebenarnya nggak sinkron. Yang harusnya sejarahnya lu sekarang udah punya 3 anak dengan istri yang sekarang, karena gue ubah masa lalu lu, akhirnya berubahlah lu nikah dengan yang jelek, anak lu ya jelek-jelek. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya tapi nggak enak gitu. Contohnya gitu. Tapi itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ini seru nih, dari paralel ke paradoks. Dan gue pernah dengar teori tentang masalah pembuatan mesin waktu. Nah di negara yang gue tahu ada negara apa gitu gue lupa, dia ngumpulin 10.000 ilmuwan. Ya kan? Pernah dengar. Dia produknya namanya CERN. Itu badan teknologi adanya dia menciptanya di bawah tanah, daerah Swiss kalau nggak salah. Dan panjangnya kurang lebih sekitar 25 km. Dia bentuknya kayak silinder bulat panjang. Itu menciptakan mesin waktu yang gue tahu sekarang penciptaan itu harusnya kemarin terakhir 2019 sudah selesai. Secara teori partikel segala macam udah kumpul. Dan itu tujuannya emang menciptakan mesin waktu. Tapi secara realnya mereka juga berpendapat kalaupun ini terjadi, ini kembalinya pun hanya di dunia paralel. Jadi mereka bilang kita nggak dunia yang sesungguhnya. Jadi anggaplah gini, dia kembali ke masa lalu nih, kita mesin waktu diciptakan, kita gue ketemu dengan lu yang di zaman itu. Tapi itu lu mau ngerubah apapun nggak bakal bisa gitu, karena lu bisa ada di situ tapi mereka nggak bisa lihat kita gitu loh. Gitu, kita hanya bisa lihat. Deja vu. Ya model gitu mungkin. Nah itu filmnya ada tuh namanya Quantum Leap, di mana dia menciptakan mesin waktu, dia kembali ke masa lalu untuk memperbaiki masa lalu, tapi rohnya itu masuk ke karakter seseorang yang mukanya beda sama dia. Jadi kalau kita keluar yang dilihat adalah orang yang sesungguhnya. Tapi kalau kita ngaca itu mukanya kita. Gitu. Nah, sebenarnya dia bisa merubah nggak masa untuk masa depan? Bisa. Karena misinya dia adalah untuk merubah masa depan melalui karakter orang yang saat itu dia masuki. Ya berarti itu bukan paralel ya. Bukan paralel. Ya. Nah, tapi memang tadi yang lo omongin ya, merubah masa depan itu apapun masih mungkin karena besok masih misteri.
Ya itu bisa Iya, jadi kalau bisa itu. jadi. Ya kan? Besok masih misteri nih. Iya. Pasti itu. Mungkin yang dimaksud masa depan adalah masa sekarang yang kita ketika kembali ke masa lalu. Iya, Itu loh mungkin dia, maksudnya. dia punya tujuan dia pengen balik dulu nih. Mumpung besok masih misteri kan. Iya. Iya. Gitu. Iya benar, karena kita bisa berubah masa depan berdasarkan hari ini, Iya. berdasarkan Hari experience ini, masa lalu. Iya. Iya. Tapi ngerubah, Itu betul. ngerubah untuk masa depannya di masa sekarang, paham nggak? Maksudnya gini, ini saat ini jam ini kita mau dirubah kembali ke masa lalu, 2 tahun 3 tahun yang lalu lah ya. Kita mau ngerubah tapi yang masa sekarang ini, dan ini kan timbulnya paradok nanti, hancur kan? Iya. Kecuali Perubahan. bukan masa sekarang, tapi masa yang akan datangnya lagi, dan itu masih misteri kan? Iya. Nah, yang kenyataannya mungkin yang lu maksud tadi, kayak tadi mau kembali ke masa lalu, tapi ngerubah di masa sekarang, yang menurut gue itu kayaknya bakal berantakan, karena kan itu udah ada namanya takdir, ya kan? Kecuali Iya. gini, kecuali gue punya niat Oke, gini. iya. Oh iya ya, nyesel gue dulu ya kan buka usaha, ternyata gue kalah sekian juta gitu kan. Iya. Aku balik lagi, gue nggak mau buka usaha itu, agar modal ini bisa kepake di waktu 5 tahun ke depan. Iya. Mungkin begitu mungkin ya konsepnya maksudnya. Iya, tapi itu kayaknya konsep ngayal dan gak bakal terjadi sih. Sudah terjadi soalnya. Jauh Terlalu Pak, tinggi. jauh. Dan ruginya sudah terjadi juga. Itu namanya khayalan tingkat tinggi itu. Karena sebenarnya takdir aja kan Kayak ada dua. nggak nyampe. Ya kan? Iya. Iya, takdir aja kan ada dua, takdir kemungkinan mutlak itu dan membuat takdir gua yang bisa bahagia. diubah. Nah, Kan? iya, betul. Kalau yang takdir mutlak ya udah nggak mungkin dirubah Iya, dong, iya. walaupun kita kembali ke masa lalu kan. Seperti umur itu. Berarti ya. itu real ya, maksudnya itu jelas dong. Berarti ketika kita mau ngerubah di masa yang sekarang dengan waktu yang sama bukan paralel, kita kembali ke masa lalu mau merubah, berarti nggak mungkin dong, harusnya kan? Iya, tapi kalau gini, maaf gue potong. Kalaupun tadi Rizky bilang dia berimajinasi seperti paralel itu, tetap kalau gue pribadi nggak nyampe akal gue ke sana gitu. Maksudnya bukan nggak nyampe sih, malah gue bisa bilang nggak mungkin. Kalau gue bilang ya, gue berimajinasi kayak gitu kan nggak mungkin. Cuma gue lebih begini, lebih condong lebih gini kita ini hanya sebuah mainan aja. Jadi sang pencipta itu tadi meng-create, sang pencipta ini bukan hanya usernya, dia juga meng-create sistemnya, Semuanya. sistem hardware semuanya diciptakan sampai dia jadi user. Nah, tinggal lo nih ya kan, lo udah gua kasih kisi-kisi, lo mau kemana? Gitu. Manual booknya udah ada. Ah, gitu kalau gue pribadi Domainnya. mikirnya. Ya. Jadi nggak ada paralelnya kalau gue mikirnya, gue begitu dari masih gue kecil gue mikirin, Iya, kenapa gue diciptain di bumi? benar. Kalau ujung-ujungnya memang nanti akan ada pilihan akan mati juga gitu Iya. kan. Itu belum nyampe waktu itu gue mikirnya. Sekarang gue mikir begini, oh iya gue tahu kenapa gue diciptain di bumi, karena ada 2 pilihan, surga atau neraka. Tuh yang gue pahami sekarang, makanya gue oh iya, terdapat tanda bagi orang yang berpikir. Betul. Itu. Nah, kita nambahin sedikit konspirasi teman-teman ya. Jika ini udah ending kiamat, dibungkus nih, kan sebagai sang kreator dia bisa bikin baru lagi dong. Iya. Oke, betul. Nah, ya kan, apakah mungkin gitu setelah ini dibungkus, setelah ini kiamat, sang kreator itu bikin baru lagi dunia dengan story, dengan cerita yang kurang lebih sama tapi beda karakter, ya tadi hardware, software apa segala macam, storynya itu berbeda. Nah, ini juga menggelitik logika gua. Sebenarnya kalau idenya nanti akan kiamat, sebenarnya kita nih kiamat yang keberapa nih untuk Betul, dunia, iya. untuk Udah berapa untuk kali bumi sih yang ini nih, Di bumi ini gitu, tuh kiamat gitu. gitu. Sang kreator sudah buat dan sudah berapa kali dibungkus nih. Kalau dibicara secara paralel ya, Iya. paralel. Jadi karena yang ini yang udah bungkus, ini ada yang baru, Dan ada yang baru, bungkus, ada yang baru iya. gitu ya. Iya. Kasarnya new game gitu. New game, betul. New game. Karena kalau dari segi tadi kita ngomong hitungan langit, 1.000 tahun, 1 tahun Satu di tahun di langit, di 1000 langit, tahun di 1.000 tahun di Di bumi. bumi, sorry. Nah, kita menganalogikan sebagai kreator dari sebuah teknologi aja ya, komputer lah gitu bahasanya ya. Itu. Nah, kira-kira apa yang menggelitik pertanyaan, ini udah bumi yang keberapa Iya. gitu yang dibangun oleh sang kreator. Kalau sebenarnya Peradaban kalau yang keberapa mengacu mungkin ya. ke ini Iya. ya, kalau kita nih balik lagi mengacu pada sang kreator kan balik lagi ke masalah urusan yang jelas mutlak, ada buku manualnya ya sebenarnya kan. Iya, iya. Iya. Kita berbicara gitu. Ya emang sih kalau secara pikiran kita logika, terus kayak lu tadi imajinasi, itu banyak kemungkinannya kan. Iya. Iya. Tapi kalau berbicara hal yang mutlak itu kan kita udah ada buku manual kan, dan di situ sebenarnya
disebutin emang nggak pernah disebutin kayak gitu kan, emang nggak ada. Bahkan ketika di akhirnya nanti setelah kita selesai semua bakal ada kehidupan abadi dan kekal selamanya di sana kan, dan itu nggak disebutkan lagi bakal ada kehidupan lain atau kita nggak pernah tahu kan. Tapi balik lagi cuma kalau kita manusia kan secara imajinasi, logika banyak kemungkinan yang kita pikirin gitu kan, banyak banget kemungkinan yang kita pikirin gitu. Akhirnya ya berarti lu bilang tadi benar nggak sih seperti ini gitu kan, dan ada ruang dan waktu yang terjadi di antara itu semua. Bahkan ya tadi kayak zamannya dulu 3 pemuda yang ditidurin sama Allah kan, ya kan, Ashabul Kahfi yang tidur cuma tidur dia mungkin ngerasa cuma berapa jam gitu kan, ternyata 300 tahun lamanya. Udah ganti rezim, udah ganti ini ya zaman. Bahkan piaraannya dia pun apa namanya, kambing atau sapi atau unta gue lupa. Gitu. Iya, udah jadi tengkorak, udah segala macem. Dan dengan kuasa Allah dihidupkan kembali gitu kan. Itu mungkin yang Rizky pengen rasakan. Enggak juga. Tapi gue tanya gini, lu punya anak 3 dengan yang masih lucu-lucu kecil-kecil kan. Suatu saat lu ada di dimensi lain dengan apa namanya, masa dan waktunya yang berbeda. Mungkin bisa jadi di situ lebih cepat dibandingin sekarang, gitu kan. Tapi lu ngerasa biasa aja di sana. Lu pergi ke suatu tempat, ada filmnya tuh. Filmnya gue lupa apa namanya. Jadi dia punya anak kecil perempuan. Dia demi apa? Nyelamatin dunia, dia pergi ke salah satu planet. Interstellar ya. Ya, Interstellar. Dia Interstellar. Interstellar itu udah film bagus banget. Bagus banget ya. Anaknya masih kecil, anaknya bilang, "Ayah, jangan pergi," gitu. "Aku nggak mau ditinggalin." Oh, yang akhirnya anaknya jadi nenek-nenek ya? Ya, betul. Iya, betul. Iya. Yang akhirnya dia, "Ayah harus pergi karena harus selamatin dunia, nyari tempat untuk kehidupan manusia selain di bumi karena bumi udah mau hancur." Nah, gue yang ngerasa dari film itu mirisnya kenapa? Kalau gue jadi seorang ayah punya anak perempuan yang masih lucu-lucunya, atau lu mungkin laki-laki anak masih lucu-lucunya gitu kan, lu pergi nyelamatin dunia dan lu hanya bisa video call di alam, di luar angkasa setiap hari gitu. Maksudnya udah ayah udah gini, kamu bagaimana gimana. Suatu ketika dia masuk ke dimensi lain di luar angkasa itu, ada masuk ke salah satu planet. Begitu masuk ke situ dia bilang dia kalau nggak salah cuma sekitar 30 menit di planet itu. Temannya ada salah satu di kapal. Begitu dia pergi dari planet itu 30 menit, ternyata 27 tahun lamanya. Temannya sampai bewokan. Kamu pergi selama ini lama amat di dunia itu. Dia bilang, "Saya baru 30 menit," katanya. Berarti muka orangnya nggak berubah dong ya? Dia nggak berubah. Yang ada 30 menit, yang dia ngerasa 30 menit Nggak berubah. Nggak berubah. Sama sekali mukanya nggak berubah. Dan temennya udah tua, udah tua. Yang sampai akhirnya dia sampai video call lagi ke anaknya. Ternyata anaknya udah dewasa. Udah dewasa, kaget ya, "Hah, selama ini aku kemana saja," gitu kan. Nah, Berarti gini, yang diceritakan oleh Allah di Al-Quran itu manusia sudah mencoba untuk mengimajinasikan ya. Betul. Gitu ya. Iya. Dan itu emang nyata, Allah pernah membuat seperti itu kan. Ada kehidupan, ada waktu yang bisa dihitung kan. Karena kita ya itulah, kalau emang kita manusia nggak bisa pasti tunduk sama waktu. Tapi gitu kan. kalau paralel enggak lah ya, kalau paralel bisa aja lah ya, bisa aja mungkin ya. Mungkin sih, karena salah. Karena kan kita awalnya nih kita bukanya Jangan bilang ngantuk ya. kita- Mau ngedebatin gua lu ya. kita kan awalnya kan ngebuka ini adalah membahas dunia paralel versi Marvel ya, di mana ada bumi satu dan bumi yang lain-lainnya gitu. Ya lalu gua buka lagi dengan versi gua dari segi user. Ya kan, dari segi user, dari segi kreator gitu loh. Tapi ya, gue juga berpikir gini, karena emang ada, Allah pernah bilang ke malaikat, cuma bilang gini, ketika malaikat bertanya, "Kenapa kau ciptakan manusia kan, yang bakal akan buat pertumpahan, kerusakan, sebagainya kan?" Allah cuma bilang, "Aku lebih tahu gitu, aku yang lebih tahu gitu kan." Dan di Al-Quran pun disebutin itu hanya buku manual untuk kita menuju antara surga dan neraka kan, panduan lah. Tapi ada rahasia langit yang hanya Allah yang tahu, yang kita nggak pernah tahu. Mungkin Allah nggak ngasih tahu ke kita kan. Kayak mungkin ada dimensi lain, kayak planet-planet lain tuh apa namanya, kalau galaksi. Banyak ribuan galaksi di tata surya kita ini di planet yang kita nggak tahu, mungkin Allah menciptakan lagi makhluk tempat lain yang nggak disebutin di Al-Quran. Ya kan? Karena kan Allah sendiri ngomong sama malaikat, cuma aku yang tahu rahasia langit dan bumi. Benar. Ya kan? Berarti masing-masing bumi itu udah ada manual booknya. Manual booknya. Tapi ini Itu gua tadi nggak tahu. Jadi dari segi kemungkinan mungkin ada ya. Iya. Karena rahasia langit atau Allah menciptakan apa hanya Allah yang tahu. Semuanya Allahu a'lam. Allah alam. Iya. Sama ini tadi gua agak sedikit pengen ketawa tuh yang ada beberapa ilmuwan pengen apa tadi? Dimensi waktu itu sampai sekarang masih jalan. Nah itu dia punya kekuatan apa? Bisa kan bumi kan berputarnya secara jam-jam ya? Iya betul. Ya kan? Wah, ini baik lagi nih. Ya kan? Baik Dia lagi punya nih. kekuatan apa bisa Siapa buminya lu ya? Dibelokin. bumi dibalikin lagi muternya Iya. ke arah sebaliknya. Itu aduh.
lu sama NASA berantem dulu dah tuh dia mendingan. Karena begini, Nasi. gue pernah lihat teorinya. Jadi dari zaman Albert Einstein, dia buat teori tentang masalah kecepatan waktu. Iya. Jadi gini, dia pernah di simulasinya begini. Ketika kita berjalan dengan kecepatan yang normal, ngelihat air jatuh, kelihatan dong air tes cepet kan. Begitu kita dengan melaju dengan kecepatan sangat tinggi, itu air kelihatan sangat pelan. Bahkan bisa menjadi kayak berhenti saking kita cepatnya. Nah, itu teorinya untuk kembali ke mesin ke masa lalu. Jadi ketika kembali ke masa lalu dengan kecepatan cahaya, karena itu yang dibutuhin kecepatan cahaya. Mereka menciptakan mesin itu dengan kekuatan bom atom yang sangat cepat gitu istilahnya. Maksudnya tenaganya ya. Karena kan kayak roket itu harus menggunakan yang bom atom nuklir itu untuk naik supaya cepat katanya gitu kan, secara fisikanya lah ilmunya. Nah, mesin waktu itu diciptakan seperti itu gitu, dengan menghasilkan kecepatan cahaya mungkin berkali-kali lipat. Kecepatan cahaya. Untuk menembus ruang dan waktu kembali ke masa lalu. Iya, sedangkan teknologi sekarang yang paling tercepat adalah pesawat militer US itu cuma 700 sekian. Stealth mode itu ya, yang 700 km sekian lah. Gitu. Apa namanya itu pesawat siluman. Iya, gitu. Makanya gue bilang manusia kan. Ya makanya gue bilang si ilmuwan tuh punya apa dia? Dia 10.000 ilmuwan itu. Nah, dia mau bikin mesin waktu kan, kecepatan cahaya. Kita berarti balik lagi ngomongnya ke engine dong. Kalau dia bisa menciptakan kecepatan cahaya, engine-nya itu bisa mengalahkan tadi putaran itu, seharusnya menembus langit tidak ada masalah karena secara engine itu mumpuni harusnya bisa. Makanya tunggu dulu nih. Yang gue pengen tanya mesin waktunya apa nih? Dia mau mesin waktu ke depan apa ke belakang? Kalau nggak salah kayaknya dia ke depan deh. Ke depan. Ke belakang. Berarti dia harus mengalahkan. Pokoknya antara depan belakang, tapi intinya itu kalau dari teorinya yang kecepatan tadi untuk melihat air itu berarti kita harus seakan-akan kayak ke depan dong harusnya ya logikanya, benar nggak sih? Iya lah, ke depan itu. Ke depan dong. Karena ini makin lambat dong. Ini makin lambat kita makin cepat. Betul. Ya kan? Berarti kita cuma bisa melihat masa depan tapi nggak bisa ngerubah. Karena kita masuknya ke paralel lain gitu disebutkannya. Ini larinya ke situ. Nah, itu. Jadi gue pernah dengar teorinya bahwa kita bisa kembali ke pergi ke masa depan tapi bukan dengan waktu yang sekarang tapi dengan paralel yang berbeda. Gitu sebutinnya. Nah, berarti ada dua nih maksudnya. Ini kan masa depan adalah besok adalah masa depan kan. Dan belum terjadi kan. Kalau ada mesin waktu yang bisa maju misalnya 10 tahun, 20 tahun ke depan atau mungkin 100.000 tahun, dunia mana yang mereka masuki? Nah, itu. Karena masa depan ya hari ini dulu, besok lain cerita. Tapi tetap aja lah si 10.000 ilmuwan itu kalah sama Mama Lauren. Ya dong. Betul. Iya. Prediksinya benar. Prediksinya bener ya? Bener. Iya juga ya. Tapi jadi mustik kita ntar. Oh iya. Percaya nggak percaya. Tapi ini enggak, momolan itu kita percaya kalau itu terjadi. Iya. Kan dia pakai mesin waktu melalui alam jin kan, yang membocorkan rahasia langit. Nah, kan perbedaan waktunya pasti beda tuh antara alam jin dan alam dunia kan. Iya. Nah, perbedaannya sesignifikan apa sih sampai bisa tahu masa depan tuh gimana gitu loh. Karena kan belum terjadi nih. Ya itu tadi balik yang lagi. Gua saat Mama Lauren yang cuma bilang begini doang, bahwa nanti di Jawa itu ada yang tenggelam. Yang ternyata lumpur lapindo kejadian. Jawa berapa desa lah ya. Iya. Tapi bukan percaya sama Mama Laurennya, bukan ya, bukan. Karena gini, mesin waktunya itu mesin waktunya. Karena gini, ketika berbicara masalah paralel atau bukan, tadi gue bilang kita ke alam gaib, di situ satu jamnya anggaplah di sini 3 hari. Kita menetap di sana selama anggaplah seminggu deh. Berarti udah berapa lama di sini dong? Iya. Ketika kembali ke sini berarti udah beda lagi dong waktunya. Iya, maksudnya secara konteksnya gini, kalau kita mempercayai lah bahwa nanti akan ada mesin waktu, sama halnya dengan musik gak? Musik. Iya, musik lah harusnya. Tapi gini, kalau gue bicara gini. Coba dah, ini PR nih. Oh, musik. Secara teori yang gue pernah baca. Kita duluan soalnya, duluan tuh soalnya. Secara teori yang pernah gue baca, itu masuk akal. Ya. Secara teori ya, Tapi bisa balik lagi. Gitu ya? Tapi balik lagi, semua itu kan karena kun fayakunnya Allah, kuasa Allah. Ketika kita berbicara masalah lampu, mungkin nggak sih bisa ada cahaya di situ gitu kan? Cuma besi-besi segala macam nggak jelas, tiba-tiba ada cahaya dan kuasanya Allah terjadilah cahaya. Nyala, benar nggak? Ya kan? Terus kayak contoh lagi api memang ada jelas cuma cekrek keluar api. Ya kan logikanya kalau zaman dulu nggak mungkin lah api bisa tercipta cuma trek api keluar. Kuasa Allah balik lagi kan. Nah tadi kalau mesin waktu gue bicara masalah teori mungkin iya gitu teorinya. Nah tinggal bagaimana Allah mengizinkan apa enggak. Nah mesin waktu yang sesungguhnya sebenarnya ada. Mesin waktu yang sesungguhnya adalah buruk itu adalah kendaraan waktu. Ketika ketika Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, berapa tahun cahaya, berapa lama di bumi kalau kita bisa ini. Kalau menempuh dengan kecepatan normal ya. Itu udah ada di zamannya Rasul ya. Ya. Dan Rasul itu enggak
pada saat itu dihijab, maksudnya sama Allah benar dijaga dari namanya perjalanan waktu. Iya. Kalau enggak Rasul udah mungkin udah tua. Sesak juga kan, Iya, sesak katanya sesak. kan, sesak. Dan itu menembus perjalanan yang enggak sedikit, Dan lamanya luar manusia biasa. biasa nggak bisa itu. Nggak bisa. Iya, Itu nembus cuma itu. ditempuh dalam waktu sepertiga malam kan. Itu luar biasa jauhnya, lamanya. Nah, Kalau emang perhitungannya bukan karena kuasa Allah, udah berapa tahun bumi udah Iya. hancur mungkin begitu Iya, balik lagi kan. ketika balik lagi ya. Heeh. Dan Rasul pun emang benar dihijab di Tapi sana. memang nggak salah juga berarti ya si 10.000 iman tuh mau mencoba itu ya nggak salah juga Nggak ya. salah juga. Iya. Secara Soalnya teori ya ngomongin kecepatan waktu di Ada Islam yang pun ini. Isra Mi'raj ada. 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 Sampai tekanannya luar biasa Luar kan. biasa. Tekannya manusia emang nggak bakal kuat gitu Bukan kalau nggak- kuat. Iya, hancur Dan lah. itu salah satu yang harus ditemuin adalah black hole-nya katanya. Jadi Iya. begitu diciptakan mesinnya dengan kekuatan tenaga nuklir yang luar biasa dahsyat, tinggal black hole. Karena apa? Ketika itu berjalan, kalau kita nggak menembus black hole itu, nggak bukan bisa kita. Karena Tapi kan itu balik lagi pelindungnya. kuasa Allah dah. Kuasa Allah balik lagi. Tapi Dan tadi- resikonya jadi ledakan besar. Oke, jika terjadi mesin waktu itu tercipta misalkan untuk mencapai ke dunia lain atau dunia yang sekarang tapi lebih maju lagi. Ya tadi gue bilang kaitannya itu musyrik atau tidak, karena apa? Kan ada orang tuh, ada objeknya di dalam yang akan mencoba mesin itu. Dia nyampe duluan tuh, bom. Wah, di tahun 3000 sekian perang dunia 3, dia turun balik tek ke dunia sekarang, ngasih tahu. Siap-siap tahun 2030 perang. Dan itu gue pernah dengar tuh. Ya, Ada. musik atau enggak gitu? Hah? Kalau sampai saat ini gue nggak tahu ya itu kuasa Allah ya. Tercipta, Iya, tercipta iya. kan? Kalau secara Misalkan teori, ya. secara teori, oke gue percaya itu Iya. mungkin ada benernya, maksudnya Ada benernya, secara ilmunya oke lah bener lah. Ketika kita bergerak dengan cepat, itu bisa pelan-pelan bener kan, ya kan? Itu maksudnya secara teorinya ya, secara bener apa enggaknya itu kuasa Allah lah. Tapi berarti. bahayanya kan akan menjadi apa namanya ancaman buat manusianya gini. Iya. Manusia saling memperkuat diri gitu. Nah itu, karena gini, teorinya itu ketika itu tercipta sebenarnya bukan jadi paradok, tapi karena paralelnya itu. Jadi karena kita bisa pergi ke masa depan atau masa lalu dengan masuknya tapi ke dunia paralel, bukan dunia yang sesungguhnya, dan itu akhirnya nggak akan ngerubah sesuatu secara teorinya ya. Jadi kayak tadi gue kembali ke masa dia nih, gue bisa ngeliat dia, tapi dia nggak bisa ngeliat gue karena gue beda paralel, beda. Gue yang ada di situ adalah dunia gue yang sekarang, dunia yang gue jalanin. Tapi ketika ke dunia dia di masa lalunya, itu dunianya dia, jadi nggak saling bersinggungan. Iya. Gue cuma bisa ngeliat doang gitu. Tapi yang kalau yang gue percaya tetap dunia mimpi emang ada, udah itu aja. Dunia mimpi lah. Saat mimpi mungkin ya. Iya. Hayal. Nah, Karena juga emang sebenarnya ya, emang Allah itu udah nunjukin masalah ruang dan waktu ya. Contohnya kayak tadi Iya, Rasul tadi ya, Mi'raj. Mi'raj, ya. Terus adanya apa? Kisah Ashabul Kahfi, dan itu jelas kan Allah udah nunjukin betul, Betul, ada perbedaan ada. ruang dan waktu. Heeh. Dan dunia goib pun kalau kita ke situ katanya yang pernah ke situ yang dengar-dengar ya Iya, itulah pernah. ada perbedaan ruang waktunya ya kan. Kalau masalah dunia paralel lagi tadi balik lagi sih. Gue juga nggak yakin sih, bingung ya. bukan yang yakin namanya mah imajinasi ya. Imajinasi, iya. Tapi kalau Pembahasannya. kalau gue nggak nyampe mikir ke sana nggak nyampe. Iya. Ya karena kita belum mengalami kan. Iya. Iya. Soalnya Dan tak akan mengalami. Soalnya hal ini pernah Rizky bahas sama gue dan gue mikir keras itu. Apa iya? Tapi kayaknya mungkin, tapi enggak ah. kalau Nah. logika gue gini, untuk apa Allah ciptain manusia yang sama di tempat yang berbeda? Karena Allah kan bisa nyiptain beribu-ribu rupa, Ah. ya kan? Kalau mau menciptakan dengan dunia yang paralel yang berbeda, kenapa nggak dibedain aja semuanya lagi? Tapi dengan dimensi-dimensi yang lain, dengan dimensi yang lain, dengan Nah, story yang berbeda. wajah yang berbeda, itu kan Allah mampu ciptain itu semua kan, gitu kan, sang kreator. Jadi pernyataan kayak gitu. Tapi kembali ya semuanya ya Allahu a'lam bishawab ya. Iya. Semua kembali ke percayaan kita aja. Nah, itulah jadinya sebenarnya mah kalau berbicara masalah ini emang panjang banget ya, karena merujuknya ya kembali ke zamannya dari tadi yang lu bilang tadi Nabi Adam, Iya. dari penciptaan manusia pertama kali, ya kan? Seperti masalah teknologi tadi yang dari zamannya Nabi Adam udah itu, wah, itu panjang banget. Iya. Ya sekarang aja kita kan masih satu paralel, Iya. dari zaman Nabi Adam sampai sekarang masih satu paralel ya, karena kehidupan kita sekarang masih Iya. bersambung gitu. Iya. Continue ya. Masih satu sejarah. Karena 1 menit ke depan, 1 detik ke depan masih sebuah misteri. Masih sebuah Sebuah misteri. misteri. Kita nggak tahu ya ke depannya. Kecuali bakal yang terjadi. pernah gini, kayak masalah di Javu. Lu Oh, pernah iya, mimpi gitu kan. Mimpinya begini gitu. Tiba-tiba lu ngalamin, gue kayak pernah ngalamin ini di mana gitu Iya. kan. Dan Nah itu apa ya? Ya apa ya? Di Javu tuh apa ya? Kalau gue pernah gini, gue pernah dengar. Iya. Yang lu pernah rasain nih, Set. Iya. Terus tiba-tiba di hari yang nyata, di hari yang berbeda atau kapan tuh? kayaknya gue pernah Kayak begini gue pernah deh. di sini deh. Nah, apakah roh kita ada di alam jin? Itu alam mimpi. Karena kan itu kan future itu masa depan, betul nggak? Iya.
ya kan? Kita ngalaminnya tuh waktu itu, gitu. Iya, Iya, iya gini. kan dejavu kan? Iya. Kayaknya pernah di sini nih. Loh, tapi Yang kapan? Berulang. Iya. Jadi Iya. gini, sepengetahuan gue gini. Jadi kan kita ketika diciptakan sebagai manusia, kita kan ada di alam rahim dulu ya. Jadi yang gue dapat gitu, yang gue tahu. Jadi ketika kita di alam rahim itu kita diperlihatkan gitu. Diperlihatkan kehidupan kita. Takdir Iya, mutlak iya, ya berarti ya. Takdirnya Betul. seperti Takdir apa mutlak gitu. ya, betul. Kita di sini bakal jadi seperti apa. Hmm. Jadi ketika kita mengalami suatu kejadian gitu, wah kayaknya kita pernah ngalamin Betul. seperti ini nih. Nah itu kita sudah dilihatkan ketika di alam rahim. Gitu Dan sih. itu benar. Ya, gue pernah dulu dengar kayak gitu. Emang ketika kita ngalamin kayak gitu yang disebut dejavu, itu emang pernah dikisahin kayak gitu. Jadi sebenarnya emang kita pernah ngalamin Iya. sebenarnya. Baik, yang baik, gue tahu. baik. Ini gitu. ada Iya, kaitannya sama diperlihatkan. ini dunia paralel kayaknya udah kita ini ya. Ini gue mau nanya sekarang nih. Emang takdir tuh ada ya? Walah berat nih. Kalau berbicara takdir, masuknya ke rukun iman.